Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga harinya baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Nadia Stefani di podcast Bersuami Berbagi Suara Islami. Nah, teman-teman, di sini aku mau membahas tentang toxic generation. Nah, pasti teman-teman tuh nggak asing lagi kan dengan toxic generation ini, yang dimana sekarang ini lagi marak-maraknya banget nih. Tentunya aku nggak membahas ini sendirian sih. Aku pasti butuh temen nih untuk membahas ini, yaitu teman aku Cindy Nabila. Hai Cindy, apa kabarnya? Hai Nadia, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Nadia? Alhamdulillah Cindy, baik-baik aja nih. Udah lama nih kita nggak ketemu. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuk tugas sih, kuliah, karena sekarang kan udah mau UAS nih, kuliah juga pasti banyak juga tugas, jadi sibuk karena tugas aja sih. Tapi bisa kan kita bincang-bincang dulu sedikit. Boleh. Udah lama kan kita gak ketemu. Iya. Apalagi kita bincang-bincang kan. Nah, aku nih mau nanya nih sama Cindy tentang toxic generation. Menurut Cindy tuh toxic generation tuh kayak gimana sih? Menurut Cindy mungkin salah satunya tuh contohnya tuh kita berkata-kata kasar ya. Pastinya sih perkataan yang kasar maksudnya. Nah, menurut Cindy nih, Cindy setuju gak sih sama orang-orang yang berkata kasar? Apa Cindy sebenarnya seneng dengernya, atau malah kayak risih, atau malah sebenarnya Cindy gak setuju dengan apa yang diungkapkan sama dia, atau gimana sih? Oke Nadia, sejujurnya nih ya, pastinya enggak lah ya, kita pasti kalau ngedengar suara atau orang yang ngomong berkata kasar itu mungkin agak kurang enak didengar juga ya. Tapi sometimes kita nggak bisa beropini juga kalau orang yang berkata kasar itu berarti jahat. Mungkin aja dia punya masalah pola perilaku keluarga dan lain-lain, tapi ya tetap aja berkata kasar itu nggak dibenarkan. Jadi setiap ada orang yang ngomong kasar, Cindy selalu mikir mungkin dia kayak gitu pasti ada penyebabnya. Tapi kalau Cindy udah merasa dekat nih sama orang itu, Cindy berusaha coba untuk negur dia dengan sedikit-sedikit, atau nyoba negur dia dengan cara yang lebih baik gitu, yang nggak merasa diri dia tuh tersinggung gitu ya, tersakiti, tersinggung gitu. Mudah-mudahan juga dengan Cindy negur dia gitu, mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin lah ya. Ya. Tapi emang kayak gitu sih caranya sih, karena kita nggak mungkin bisa ngejudge dia secara langsung kayak perkataan kamu tuh nggak bagus, Ya, kamu tuh nggak sopan gini-gini. Mungkin nanti dia akan tersinggung atau gimana kan, apalagi kalau misalnya terbiasa gitu kan. Nah, satu lagi pola perilaku keluarga tuh juga penting juga sih. Kita kan nggak tahu ya dia broken home, entah dia gimana di rumahnya. Ya, kita harus mengerti itu juga sih. Tapi tetap aja ya, kita tidak dibenarkan untuk berbicara kasar. Iya, benar. Kalau bisa kita kurangi. Iya, kita kurangi. Ya gitulah pokoknya. Karena kita nggak tahu dengan ucapan kita yang kayak gitu, mungkin kita bisa tersinggung gitu ya. Iya, kayak aku ngomong ke kamu kasar, kamu tersinggung gitu kan. Kalau misalnya Cindy orangnya mudah banget tersinggung atau gitu. hati Cindy mudah tersentuh kan, kadang kita nggak tahu ya tipe-tipe orang tuh gimana gitu ya, kan. Kita nggak tahu sih tipe orang tuh gimana. Apalagi belum deket banget, terus tiba-tiba langsung ngomong contohnya anjir atau apa gitu. Itu benar-benar hal yang seharusnya kita hindari ya saat ini. Benar-benar. Mungkin ya Sin ya, untuk saat ini tuh berkata-kata kasar merupakan satu kata yang gaul. Kalau nggak kata kasar berarti nggak gaul gitu. Kayak lo kemana aja hari ini nggak ngomong-ngomong kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Iya, mungkin kalau nggak ngomong berkata kasar gitu nggak keren gitu menurut dia kali ya. Bisa jadi. Di sini pernah dengar nggak sih hadis riwayat apa gitu yang membahas tentang perkataan-perkataan kasar gitu? Nah kebetulan nih Nat, Cindy pernah ngebaca di suatu postingan sosial media. Nah, lagi scroll Iya, Cindy pernah ngebaca kalau Rasulullah SAW itu tuh menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti kutukan, menghina, mengejek, atau kata kotor bukanlah seorang mukmin yang sempurna. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Susah banget ya. Itu mengutip yang artinya itu bukanlah seorang mukmin yang sempurna yang suka mencaci, mengutuk, berbuat dan berkata kotor. Jadi itu yang pernah Cindy baca dan itu mengingatkan Cindy dengan tema yang saat ini kita bahas gitu loh.
tentang berkata kotor, karena kan apa gitu ya. kata-kata yang kayak kita bahas itu kan termasuk kata-kata yang nggak boleh kita lontarkan gitu kan. ya. Nggak baik lah ya. Iya. Soalnya kan kita, setahu aku juga ya, kita harus bisa menempatkan perkataan kita tuh. Kayak ke orang tua kita harus Iya, gimana, benar. ke anak kecil kita harus gimana, Iya. ke teman sebaya kita harus kayak gimana. Nah, dengan perkataan-perkataan kasar mereka tuh, menurut Cindy ada nggak sih pengaruh-pengaruh yang membuat mereka berkata kasar gitu? Pastinya ada ya, karena di sosial media sosial itu kan pasti cepat banget ya kita tahu kalau Iya. informasi apapun. Nah, terus ke Kata-kata gaul atau Iya. apapun. Jadi otomatis meresap ke otak kita, terus Iya. kita jadi kayak, kayaknya keren gak sih kalau kita ngomong gini, kayaknya keren Iya. gak sih kalau kita ngomong Dan gini, mungkin gitu ya. jadinya tuh jadi bahan orang-orang nonton konten seseorang itu, jadi kayak merasa kayak ih keren nih, aku juga harus ikut nih Gue juga tren-tren harus kayak ikutin gini, dia iya nih, biar ya. keren nih Iya, gitu. betul, bisa jadi situ. Terus selain itu mungkin kayak gini lah ya, kayak pepatah gitu. Pepatah di bahasa aku lupa ini. Pokoknya kalau misalnya kita berteman dengan orang penjual parfum, pasti kita kayak kena wanginya. Iya. Tapi berarti sama aja kayak kalau misalnya kita berteman dengan orang berkata kasar, kita bakal kena kasarnya juga gitu. Nggak jauh beda lah dari dia. Tapi pertama kita nggak boleh ngejudge dia langsung ya guys. Nggak boleh ngejudge orang itu kalau berkata kasar berarti dia jahat. Kita nggak tahu isi hati orang tuh kayak gimana. Tapi sebisa mungkin kita mengingatkan dia untuk tidak terus berkata kasar. Nah, kira-kira sini punya nggak sih cara-cara buat mengatasi orang-orang yang sering berkata kasar agar mereka tuh bisa menguranginya sedikit demi sedikit gitu sih? Menurut Cindy dan Nadia, cara untuk kita mengurangi atau mengatasi untuk nggak berkata-kata kasar lagi itu, yang pertama itu lingkungan ya, karena lingkungan itu pasti mempengaruhi kita banget kan. Kita coba untuk cari lingkungan atau teman yang bisa membawa kita tuh lebih ke arah yang lebih positif, yang nggak baik ngomong lagi, kasar ya. Terus juga kita bisa meningkatkan keimanan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah lagi dengan cara kita meningkatkan ibadah kita seperti baca Al-Quran, berzikir. Terus juga kita bisa baca buku tentang bagaimana sih agar kita tidak berkata kasar lagi, atau berkata yang baik sesama agar tidak merasa tersinggung gitu. Bener-bener bahas itu sini. Yang penting tuh kita harus benar-benar menjaga lisan kita dimanapun dan kapanpun itu, dan kita juga harus menempatkan dengan siapa kita berbicara, dan carilah lingkungan yang positif yang bisa membawa kita ke pribadi yang lebih baik lagi. Ya, satu lagi ya Sini, menurut aku juga sih, bukan menurut aku, mungkin menurut kita semua gitu ya Sini ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang baik, terus mendekatkan diri dengan Tuhan dan lain-lain, itu juga bisa bikin pengaruh kita. Mungkin yang awalnya kita kalau kaget ngomongnya apaan gitu, kayak anjir kok gini gitu, dengan kita mendekatkan diri kita ke lingkungan yang baik, mungkin kita agak malu untuk ngomong kayak gitu. Mungkin kita kayak astagfirullahaladzim. Ya, itu kan suatu perubahan juga ya. Perubahan yang benar-benar itu Masya Allah banget sih Sin. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sekarang terbawa arus, terbawa arus dan ingin kembali lagi ke jalan yang benar, berkata-kata yang baik seperti dulu lagi, jangan putus asa. Kita masih ada kesempatan lagi, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, masih diberi kenikmatan oleh Tuhan. Dan ingat, kalau misalnya berbicara kasar itu benar-benar emang gak bagus banget untuk kita, terutama untuk ibadah kita juga. Takutnya ibadah kita tuh agak-agak gimana gitu, kurang, atau amal timbangan kita menjadi lebih arah mana gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman jangan putus asa, terus belajar cari lingkungan positif, dan jangan merasa sendirian, karena kita semua ingin menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dari aku, dari Stefani dan teman aku Cindy Nabila. Nantikan podcast kita selanjutnya di acara Bersuami, berbagi suara Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.